Di video ini, kita akan mengungkap kronologi ketegangan Iran dan Israel, strategi militer yang sedang disiapkan, serta kemungkinan dampaknya bagi kawasan Timur Tengah dan dunia. Tetap bersama kami di channel Zona Klik, karena fakta yang akan kamu lihat mungkin jauh lebih mengejutkan dari yang dibayangkan. Timur Tengah kembali menjadi pusat perhatian dunia. Ketegangan antara Iran dan Israel tidak lagi sekedar perang kata-kata atau operasi rahasia kecil. Kini, konflik itu telah berkembang menjadi perang bayangan yang melibatkan intelijen, drone, rudal, dan operasi khusus lintas negara. Serangan demi serangan terus terjadi. Iran menuduh Israel menghancurkan fasilitas militernya, sementara Israel menuduh Iran menjadi ancaman eksistensial bagi negaranya. Bahkan Iran secara terbuka mengancam akan menyerang kepentingan ekonomi Israel dan sekutunya di kawasan Timur Tengah. Di balik semua konflik itu, sebuah kabar mulai beredar di lingkaran intelijen dunia. Sebuah operasi rahasia yang konon diberi nama Operasi Bayangan Teheran. Targetnya bukan pangkalan militer, bukan juga fasilitas nuklir. Targetnya adalah sesuatu yang jauh lebih berani, menangkap Presiden Israel hidup-hidup. Bagi Iran, Israel bukan hanya musuh politik. Di mata Teheran, Israel adalah aktor utama di balik berbagai serangan terhadap fasilitas militer dan nuklir Iran. Selama bertahun-tahun, ilmuwan nuklir Iran dibunuh, fasilitas nuklir disabotase, pangkalan militer diserang, jaringan intelijen Iran dibobol. Iran menuduh operasi tersebut dilakukan oleh Mossad, Badan Intelijen Israel. Sebaliknya, Israel menilai Iran adalah ancaman besar karena program nuklir dan jaringan milisi regionalnya. Konflik ini bahkan sempat berubah menjadi perang terbuka ketika Israel melancarkan serangan udara besar terhadap Iran, yang kemudian memicu balasan dari Teheran. Namun bagi sebagian jenderal di Garda Revolusi Iran, balasan rudal saja tidak cukup. Mereka ingin sesuatu yang mengguncang dunia, sebuah operasi yang akan mengubah keseimbangan kekuatan di Timur Tengah. Menurut laporan dari berbagai sumber intelijen regional, ide itu muncul dalam sebuah pertemuan rahasia di Teheran, di ruang bawah tanah markas militer IRGC. Para jenderal berdiskusi selama berjam-jam. Pertanyaan utamanya sederhana, bagaimana menghentikan Israel tanpa memulai perang dunia? Salah satu komandan kemudian mengusulkan ide yang mengejutkan, bukan membunuh pemimpin Israel, tetapi menangkapnya. Jika seorang presiden Israel berhasil ditangkap, Israel akan mengalami krisis politik, dunia internasional akan terkejut, posisi Iran dalam negosiasi global akan meningkat. Itu akan menjadi operasi intelijen paling spektakuler dalam sejarah Timur Tengah. Operasi ini konon dirancang oleh 3 kekuatan utama Iran. 1. IRGC, Garda Revolusi Iran, unit militer elit yang memiliki operasi rahasia di berbagai negara. 2. Quds Force, pasukan khusus yang menjalankan operasi di luar negeri. 3. Jaringan milisi regional, termasuk kelompok sekutu Iran di berbagai wilayah Timur Tengah. Mereka memiliki jaringan di Lebanon, Suriah, Irak, bahkan beberapa negara Eropa. Jaringan ini memungkinkan Iran melakukan operasi jauh dari wilayahnya. Operasi penangkapan pemimpin negara bukanlah hal sederhana. Iran harus mengetahui jadwal perjalanan Presiden Israel, lokasi perlindungan keamanan, rute konvoi, sistem pengamanan Mossad dan Shin Bet. Iran diduga mulai memantau perjalanan diplomatik Israel, pertemuan internasional, kunjungan luar negeri Presiden Israel. Salah satu momen yang dianggap paling rentan adalah kunjungan luar negeri. Di luar wilayah Israel, sistem keamanan bisa lebih mudah ditembus. Para perencana operasi mempertimbangkan beberapa lokasi potensial. Opsi pertama, Eropa. Karena pemimpin Israel sering menghadiri konferensi internasional. Opsi kedua, negara Timur Tengah netral. Tempat pengamanan tidak seketat di Israel. Opsi ketiga, serangan saat pesawat mendarat di negara tertentu. Namun semua opsi itu memiliki resiko besar. Karena jika operasi gagal, Iran bisa dianggap melakukan kesalahan besar. Rencana paling berani yang dibahas adalah menyergap konvoi Presiden Israel. Tim operasi khusus akan menghentikan konvoi dengan ledakan kecil, melumpuhkan pengawal, membawa target ke kendaraan lain, melarikan diri ke lokasi aman. Seluruh operasi dirancang berlangsung kurang dari 3 menit. Jika berhasil, target akan segera dipindahkan ke lokasi rahasia. Namun intelijen Israel bukanlah organisasi biasa. Mossad dikenal sebagai salah satu badan intelijen paling canggih di dunia. Israel memiliki jaringan intelijen global yang luas. Banyak operasi rahasia di Timur Tengah telah berhasil digagalkan karena kemampuan mereka. Bahkan Iran sendiri pernah mengklaim berhasil menggagalkan rencana provokasi yang didukung intelijen Israel di Teheran. Jika Mossad mengetahui rencana Iran, operasi tersebut bisa berubah menjadi perang intelijen terbesar di abad ini.
Jika Iran benar-benar berhasil menangkap Presiden Israel, dampaknya bisa sangat besar. 1. Israel kemungkinan melancarkan perang besar. 2. Amerika Serikat mungkin turun tangan. 3. Timur Tengah bisa terbakar konflik besar. Israel sendiri telah menyatakan perang dengan Iran akan berlanjut sampai ancaman terhadap negaranya hilang. Karena itu, operasi semacam ini bisa memicu konflik global. Beberapa analis percaya bahwa operasi seperti ini hampir mustahil berhasil. Karena pemimpin Israel dilindungi oleh pasukan elit, teknologi keamanan tinggi, intelijen global, sistem perlindungan berlapis. Namun dalam dunia geopolitik, operasi yang tampaknya mustahil kadang benar-benar terjadi. Dan para jenderal di garda revolusi Iran menyadari satu hal penting. Jika Iran menyerang Israel secara langsung dengan satu arah serangan, Israel akan dengan mudah mempertahankan diri menggunakan Iron Dome, David Sling, Arrow Missile Defense. Karena itu, Iran diduga merancang serangan dari berbagai arah sekaligus. Strateginya disebut multi-front warfare. Serangan dapat datang dari 1. Iran langsung, 2. Lebanon, 3. Suriah, 4. Irak, bahkan Laut Mediterania. Tujuannya sederhana, membanjiri sistem pertahanan Israel dengan terlalu banyak target. Dalam skenario perang besar, Iran diperkirakan akan meluncurkan ratusan hingga ribuan rudal balistik sekaligus. Beberapa analis memperkirakan Shahab Missile, Sejil Missile, Khaybar Missile akan digunakan untuk menghantam target strategis di Israel. Target utamanya kemungkinan pangkalan udara, pelabuhan militer, pusat radar, fasilitas energi. Serangan semacam ini bertujuan melumpuhkan pertahanan Israel pada jam-jam pertama perang. Selain rudal balistik, Iran juga dikenal memiliki ribuan drone tempur. Drone seperti Shahad, Mohajar, Arash dapat digunakan sebagai drone kamikaze. Strateginya, drone dikirim terlebih dahulu untuk membingungkan radar, memancing sistem pertahanan Israel, membuka celah bagi rudal balistik. Serangan drone besar bahkan pernah terlihat dalam konflik lain di Timur Tengah. Iran juga memiliki strategi perang laut. Di Teluk Persia dan Laut Mediterania, Iran dapat menggunakan kapal cepat bersenjata, drone laut, rudal anti kapal. Jika konflik meluas, target berikutnya bisa berupa kapal militer, pelabuhan Israel, jalur perdagangan laut. Konflik bahkan bisa mengganggu jalur energi dunia di sekitar Selat Hormuz, salah satu rute minyak paling penting di planet ini. Serangan tidak hanya terjadi di medan perang. Iran juga dikenal memiliki unit cyber warfare yang cukup kuat. Dalam skenario perang besar, serangan cyber bisa menargetkan listrik, komunikasi, bank, jaringan militer. Jika sistem digital lumpuh, dampaknya bisa sama berbahayanya dengan serangan rudal. Dan Israel bukan negara yang mudah diserang. Militer Israel memiliki teknologi pertahanan udara canggih, intelijen global, pasukan udara yang sangat kuat. Jika Iran melancarkan serangan besar, Israel hampir pasti akan membalas dengan serangan udara masif ke Iran.